Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Ananda sekalian. Untuk tutorial hari ini kita akan membuatkan load balancing ICMP. Sudah ada materi sebelumnya untuk load balancing yang menggunakan PCC. Nanti untuk materi ini silakan Ananda melanjutkan ke video ini. Nanti video yang sebelumnya akan Bapak letakkan di kolom komentar. Topologi yang kita gunakan adalah seperti berikut. Kita menggunakan dua router. Sebenarnya penggunaan router ini mensimulasikan untuk internet, seolah-olah bahwasanya kita punya dua ISP membantu. Dengan topologi seperti di bawah ini, jadi untuk router broadband ya, seharusnya kita menggunakan dua internet, tapi Bapak akali ya, kita simulasikan dengan dua router. Seolah-olah router ini adalah ISP1, yang kedua ini adalah ISP2. Penggunaan untuk load balancing ICMP ini, Anda wajib memiliki dua router, dua ISP yang berbeda ya, tidak diperbolehkan dengan dua ISP yang sama. Contoh, tidak boleh ada dari IndiHome dengan IndiHome, tidak diperbolehkan. Sebaiknya menggunakan ISP lain. Baik, kemudian untuk ICMP ini ya, fungsinya adalah memberikan penambahan ya, pengujian untuk internet tersebut ya. Jadi misalnya Anda punya internet sebanyak dua dengan kapasitas yang berbeda. Nah, kita bisa menggunakan pola load balancing ICMP. Nanti akan kita bagikan sesuai dengan kapasitas dari ISP tersebut. Contoh ya, yang ini Bapak kasihkan nanti 2, ISP1 2 atau ISP1 4. ISP 2-nya 2 Mbps. Berarti nanti ini kita bagi menjadi 2. Biar nanti di sini ada 2 mega 2 mega. Yang di sini ada 2 mega 2 Mbps ya, 2 mega Mbps. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian nanti output ke kliennya dengan IP 10.10.1/24. Kemudian nanti IP yang masuk ke ISP2 ya. ISP2 itu nanti adalah IP 100.0 ya. Berarti nanti seolah-olah ini adalah internetnya ya, internet dari ISP2 ya. Oke. Untuk video tutorialnya seperti biasa Anda lakukan konfigurasi awal ya, dengan cara melakukan reset konfigurasi untuk mikrotiknya. Bentar ya, ditambah dulu biar nampak. Oke, kemudian kita reset konfigurasi ya, reset konfigurasi, kemudian down backup, lalu tekan reset ya. Setelah melakukan itu nanti jangan lupa di remove. Baik, untuk internet untuk jaringan Ether yang terhubung itu ada Ether 1 dan Ether 2. Untuk di ISP 1 ya. Ya, ISP 1. Oke. Jadi kita bikinkan ini adalah internet, kita labeling dulu. Kemudian yang ini adalah LAN ya. LAN menuju ke ISP 2 ya. Ya. Jadi nanti ini jadi internetnya ya, Nak. Oke, kemudian untuk konfigurasi kita bisa menggunakan Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 ya. Ini untuk konfigurasi, Anda cocok dicolok ya kabelannya di Ether 3, 4 dan 5. Tinggal dipilih saja ya. Tapi ini Bapak coloknya di Ether 3 ya. Jadi ini Bapak bikin LAN lokal ya. Oke, selanjutnya kita lakukan fase 1 dulu ya. Anda melakukan konfigurasi agar internet ini routernya mendapatkan internet dan mendapatkan IP secara DHCP. Ya, langkahnya adalah silakan Anda masuk ke
DHCP client, lalu kemudian tambah, lalu Ether 1 di apply OK. Ya, kemudian masuk ke IP address ya, kemudian tambah IP-nya, ikuti dari ini ya. IP-nya di Ether 2 ini 192.168.100.0 ya. 192.168.100.0/24 ya. Lalu Ethernya adalah Ether 3 ya. Kemudian kita lakukan IP DNS ya. Ya, kita masuk 8.8, kemudian masuk IP firewall, kita pilih NAT ya, lalu actionnya kita ganti jadi masquerade. Untuk interface-nya pilih Ether 1 ya. Oke, selanjutnya kita lakukan ping terminal ya. Ya, sudah berhasil ya. Berarti untuk router ini sudah ada internetnya. Lalu selanjutnya kita konfigurasi untuk LAN-nya tadi. Kita ke DHCP setup ya, DHCP server, lalu next sampai dengan selesai ya. Ya, sebentar ya, next. Ya, DHCP next. Ya, udah nih. Loh, kok valid ya? Oh ya. Kita ganti dulu ya. Ini 100.1 ya. Tambah 192.168.100.1/24 ya. Ethernya adalah Ether 2. Lalu kita apply OK ya. Kemudian kita setup ya. Ether 2 ya. Ya, tadi kita salah di IP address ya. Tadi Bapak pakai 100.0 ya. Jadi kita pakai 100.1/24, kita buang aja ya. Oke, kalau sudah kita cek IP ya. Ya, kita cek IP dengan perintahnya adalah ipconfig ya. Ya, enter. Harusnya ada IP 100 ya. Satu 92. Nggak nampil ya, nggak nampak ya. Kita ini dulu ya. Kita cek secara manual ya dengan Open Network Adapter Setting ya. Ya, kita cek. Nggak nampak ya Bapak nih. Ini IP berapa? Ini IP berapa ya? Oke. Ini kita cek ya. Ini IP-nya bukan IP dia ya. Ya, ini karena Bapak pakai 2 jaringan ya. Oke, kita disable dulu ya. Apakah bisa ya? Ya, kita CMD kembali ya. Baru ipconfig ya. ipconfig spasi ini ya. Ya, tunggu ya. Cek ya, masuk suaranya ya. Oke, kita ping ya. Ya, udah jalan ya, berarti udah ada internetnya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke ISP2. Berarti kita pindah ke router kedua ya. Berarti kabelnya tadi di kabel sini, kita pindahkan ke kabel sini ya. Colok di Ether
Ether 3 ya, ini ke klien ini ya. Nanti kita ke colok ke Ether 3. Ini Ether 1, ini Ether 2. Ini Ether 1. Ya, oke. Kita colok dulu ya, biar tahu ya, Nak. Ya, colok dulu. Saya pindahkan. Ya. Nah, ini langsung terputus. Kita lanjutkan. Ya, ini ya, connect. Tadi udah Bapak reset ini ya. Jadi untuk router 2 ini ya, udah di reset tadi. Ini juga kita lakukan hal yang sama ya. Kita lakukan pelebelan ya. Bentar ya, Bapak tadi connect yang mana? Sebentar. Oh, saya label dulu ya. Ini router 1 ya. Sistem identity. Ini router 1. Oke, ini router 1, kita pindah ke router 2 ya, biar tahu ya, Nak, mana tadi yang kita setting itu ya. Ya, tunggu ya, ini ya, udah oke, connect. Ini remove konfigurasi. Kita lanjut ya. Oke ya, baru untuk yang router 2 ya, Anda menggunakan IP-nya 10.10.1.1/24 ya. Oke, seperti biasa kita pakai fase 1 dulu. Anda silakan pastikan ada internet untuk apa ini? Untuk kita label dulu ya untuk mikrotiknya ya. Ada internet itu mikrotiknya, habis itu Anda lakukan label dulu. Internet ya. Lalu kita pilihkan ini LAN dari ISP1 ya. Oke, kemudian ini lokalnya ya. Bapak di sini karena Ether 3-nya rusak, jadi saya Bapak pakai Ether 5 ya. LAN ya, LAN aja ya. Oke, kita masukkan DCP client dulu ya. Ya, ini kita tambah ya, apply, oke. Lalu Ether 2 juga kita tambah, apply, oke ya. Karena tadi ini masuk dari Ether 2 ya. Yang dari ISP1 ke Ether 2 ya. Oke, bon ya. Jadi IP-nya adalah 100.254 ya. Ya, yang ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke IP firewall ya, lalu tambah actionnya adalah masquerade ya. Oh, NAT tambah actionnya adalah masquerade ya. Oke, lalu oke, kemudian ya, kemudian kita pilih DNS ya, lalu masukkan 8.8 ya. Lalu IP address ya, kita tambahkan 10.10.1/24. Ini di portnya berapa tadi? Ya, 24 ya. Lalu ethernya adalah ether 5. Apply, oke ya. Lalu kita lanjut ke DHCP server, pilih ether 5 ya. Kita setup ya. Oke, kalau udah selesai kita lakukan tes uji coba.
ping ke 88. Ya, jalan ya. Baru kita lanjut ke command prompt ya. Ya, kita ngambilkan dulu ya, kita ambilkan dulu. Ya, bawa perbesar ya biar nampak ya. Ya, lalu kita ipconfig. Ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, dapatlah IP-nya adalah 1010 ya. Ini IP kita untuk IP lokal ya. Kemudian tadi kita sudah lakukan, kita coba uji coba ping ya. Ya. Ping 8.8 ya. Oke, berhasil ya. Kemudian kalau sudah ya, berarti untuk fase 1 sudah selesai di router kedua ini. Kemudian kita akan mulai melakukan load balancingnya. Ananda masuk ke firewall, kemudian kita tambahkan NAT-nya ya. Sebentar, ini tadi yang awal ini kita tambahkan di out interface-nya. Ya, out interface-nya kita tambahkan Ether 1 ya. Kemudian kita tambahkan lagi ya. Biar nggak pusing, firewall ya, kita tambahkan lagi out interface-nya Ether 2 ya, karena ini inputan dari mana? ISP1 ya. Jadi ini masuk dari ISP ini, dari ISP ini ISP2 nya, ini ISP1 nya ya, Ether 2 tadi. Oke, selanjutnya kalau sudah ya, ya, kalau sudah kita lanjut ke routing ya. IP root, lalu kita lakukan tambah. Kita kenalkan dulu gateway-nya ini ya. Sebenarnya pilihnya Ether 1, tambah lagi. Ini Ether 2 ya. Lalu apply, oke ya. Kemudian jadi kita tambah root ya. Setelah ditambah root, apply lalu oke. Ya, kemudian kita tambahkan di mangle ya. Di mangle, kemudian kita tambahkan ini adalah input ya. Lalu interface-nya adalah Ether 1. Ya, kemudian action-nya adalah pre-root MAC connection. Lalu pilih MAC-nya ISP con 1 ya, ISP1 con ya. ISP1 strip con ya. Koneksi maksudnya ya. Lalu kita lakukan juga, lalu di apply OK ya. Kemudian kita tambahkan lagi ya, copy. Ini Ether 2 ya. Lalu actionnya kita ganti namanya ISP2, apply oke ya. Jadi chainnya adalah input ya, chainnya adalah input. Kemudian di ISP nya kita masukkan ISP1 dan ISP2. Oke, selanjutnya biar nanti koneksinya tidak bentrok ya, jadi kita pilih, jadi kalau yang masuk dari ISP1 keluarnya adalah ISP1, kemudian kalau dari ISP2 masuk keluarnya adalah ISP2. Kita berikan adalah perintah output ya, kita tambahkan lagi tetap di mangle ya. Kemudian ini adalah output ya, kemudian kita berikan connection MAC-nya, ini adalah ISP1 dulu ya. Kemudian setelah itu
actionnya kita berikan mark routing ya, baru kita sebutkan mark routingnya adalah ISP1 ya. Jadi nanti dia masuk dari ISP1 ke ISP1 outputnya, kemudian ISP2 dia ke ISP2, jadi tidak bentrok antara ISP1 dan ISP2 untuk pengambilan data. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama, Bapak copy aja ya. Bapak copy aja untuk ISP-nya. Kemudian ini kita ganti jadi ISP2. Lalu actionnya kita ganti ISP2. Apply, oke. Apply, oke. Ya, jadi ada mark routing ya. Ya, marknya mark routing. Outputnya juga mark routing ya. Kemudian setelah ini ya, setelah sudah kita berikan ini, berarti sudah ada input-input ya, ini chainnya input-input, lalu output-output ya. Oke, kemudian kita kembali ke root ya. Ya, kita kembali ke root. Lalu, oh tadi kita lupa ya, di ISP2 itu harusnya kita berikan limit bandwidth ya. Berarti kita pindah dulu ya. Kita pindah dulu ke ISP1 ya. Untuk bisa melakukan limit bandwidth, kita pindahkan, saya cabut ya kabelnya dari Ether 5. Ya, ini Ether 5 Bapak cabut, pindah ke Ether ISP1. Tadi config-nya Ether 2 ya. Ya. Connect ya, IP address. Ya, Ether 3 nih 192.168.1.1/24 ya. Ya, ini tadi Bapak belum config ya untuk konfigurasinya. Ya, kita setup aja ya. Ya, sebenarnya nggak pengaruh nih untuk konfigurasi, tapi biar mudah ya. Ya, kita setup ya. Ya, di HCP poolnya sudah ya. Ya, ini interface-nya sudah berurut ya, 1, 2, 3. Oke. Baik, selanjutnya kita limit dulu ya nak. Ini tadi di ISP1 ya nih. Router 1 ya, berarti ISP1. Kita limit queue ya. Lalu tambah, kita masukkan ethernya adalah Ether 2. Targetnya adalah 4 ya. Biar kita bisa bagi nanti. Asumsinya adalah nanti ISP1 itu memberikan 4 MB ya, 4 Mbps ya untuk koneksi internet, biar tidak terjadi koneksi loss. Jadi kita akan routing di ISP 2 ya. Oke, selanjutnya Bapak cabut ya, kita colok ke Ether 5. Bapak tadi belum buat ISP ya, pusing ya. Nah, nanti kalau ditonton berulang-ulang nggak pusing itu ya. Ini saya identity dulu ya, Bapak identity dulu. Jadi ini adalah ISP2 ya. Ya, router 2, ISP2. Router 2, ISP2. Oke. Lalu kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi sini juga kita limit ya, tambah, baru kita ambil Ether. Ethernya kita ambil Ether 5 karena output ya nak. Ini kita ambil Ether 25, lalu apply, oke. Kapasitasnya adalah 2 MB ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke routing list lagi ya. Ya, ini ada DAE, DAC. Ya, connected ya, kita tambah. Lalu kita pilih biar dia tidak salah ya. Kita tambahkan ini untuk ISP
ya, Ether 1 ya. Kemudian check gateway-nya adalah ping ya. Kemudian MAC connection-nya kita ambil adalah ISP1. Lalu apply, oke ya. Lalu kita tambah lagi ya. Ini adalah Ether 2 ya. Kemudian kita ambil MAC connection-nya, routing MAC-nya adalah ISP2, gateway-nya adalah ping ya. Ini ISP2, lalu kita apply, oke ya. Jadi nanti Ananda ada ISP1, ISP2 ya. Ethernya Ether 1 dan Ether 2. Ya, jangan sampai salah ya. Kemudian ya, jadi kita lakukan uji coba ya. Ya, kita lakukan uji coba. Ananda buka Torch ya, buka Torch, ada di Tools, Torch ya. Ya, Torch. Kemudian pilih Ether 1 ya, lalu Start ya. Oke, kemudian kita buka web browser ya. Lalu buka fast.com ya. Ini tampilkan info, kita akan mengatur koneksi paralelnya satu-satu ya. Ini kita ganti angka 1, lalu simpan, lalu uji coba. Kemudian kita bisa lihat di mikrotiknya ya, di interface khususnya, itu ngambilnya yang mana ya. Ini berarti dia ngambil dari ISP1 ya, yang ISP2 nya nggak dimakannya. Jadi untuk komunikasi load balancing ICMP ini ya, Ananda dimaksudkan bukan menambah bandwidth ya, tetapi mengamankan jaringan tersebut agar tidak terjadi loss connection. Jadi perbandingannya adalah internet yang ada itu, misalnya yang ISP1 4, ISP2 nya 2, berarti 2:1 ya. Kemudian kalau load balancing ini sangat bagus dipakai jika ISP-nya memiliki bandwidth yang sama. Tapi jika tidak sama, maka dapat melakukan perbandingan 2:1 di routingnya ya. Bapak rasa itu saja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.